Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hiruk-pikuk kehidupan modern yang serba cepat dan padat, seringkali kita lupa akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam urusan rezeki. Di tengah tekanan untuk mencari rezeki untuk memenuhi kehidupan hidup, seringkali kita terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki kita menjadi seret. Namun, di dalam Islam terdapat petunjuk yang jelas. Terkadang kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita hindari agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkannya, kita perlu memperhatikan cara hidup dan kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan di rumah merupakan salah satu aspek yang sangat memengaruhi kelancaran rezeki kita. Sebagai tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu, rumah juga menjadi tempat di mana kebiasaan-kebiasaan positif atau negatif kita berkembang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita lakukan di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kebiasaan-kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki kita seret. Sebelum video ini dilanjutkan, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Semoga yang sudah menekan tombol like dan subscribe selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak dengan seksama agar kita dapat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan mendapatkan berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 kebiasaan di rumah yang bisa membuat rezeki kita menjadi seret. Yang pertama, mengabaikan sholat. Sholat adalah tiang agama dalam Islam. Mengabaikan sholat dapat membuat rezeki menjadi seret, karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyukai hambanya yang sholat. Sholat adalah bentuk ibadah yang paling utama dan merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat, kita memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperoleh petunjuknya menjalani kehidupan. Yang kedua adalah menggunakan barang haram. Menggunakan barang-barang haram seperti hasil riba, hasil mencuri, atau barang hasil dari hal yang dilarang dalam Islam bisa membuat rezeki kita menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menggunakan barang yang haram juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat menghalangi berkah rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan barang yang halal dan menjauhi yang haram. Yang ketiga adalah menghambur-hamburkan rezeki. Menghambur-hamburkan rezeki dengan cara yang tidak bermanfaat dan tidak diperlukan bisa membuat rezeki kita menjadi seret. Karena rezeki yang berlebihan maupun tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi penyebab rezeki kita menjadi seret. Mengelola rezeki dengan bijak dan menghemat adalah salah satu tanda keberkahan rezeki. Dengan berhemat, kita bisa memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah tidak bersedekah. Tidak bersedekah atau tidak membantu sesama akan membuat rezeki menjadi seret.
karena bersedekah adalah salah satu jalan untuk membuka salah satu pintu rezeki yang lebih luas. Bersedekah adalah salah satu dari bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan bersedekah, kita tidak hanya memberikan manfaat pada orang lain, tetapi juga memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun emosional dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah itu datangnya dari sikap baik, kasih sayang kepada sesama. Menjaga hubungan baik sesama salah satunya adalah kunci untuk mendapatkan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk berlaku baik dan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Yang keenam adalah menggunakan kata-kata kasar. Menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan dapat membuat rezeki kita menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari ucapan yang baik dan sopan. Ucapan yang baik juga merupakan bentuk dakwah yang baik kepada orang lain. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik kepada orang lain. Yang ketujuh adalah mengabaikan keluarga. Mengabaikan keluarga dan tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah itu datangnya dari keharmonisan dalam keluarga. Keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga kita dan memperoleh keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah mengabaikan kebutuhan spiritual. Mengabaikan kebutuhan spiritual seperti sholat, zikir, dan ibadah lainnya membuat rezeki kita menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan spiritual juga merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah menjalani kehidupan. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan benar. Yang kesembilan adalah tidak membaca Al-Quran. Tidak membaca Al-Quran dan mengabaikan ilmu agama dapat membuat rezeki menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dan hambanya, dapat memberikan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk membaca Al-Quran untuk memperoleh manfaat darinya. Yang ke-10 adalah tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat rezeki kita menjadi seret. Karena rezeki yang halal dan berkah datangnya dari sikap bersyukur dan rendah hati. Bersyukur juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahan darinya. Dalam perjalanan mencari rezeki, harus selalu diingat bahwa rezeki yang halal dan berkah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita di rumah agar rezeki kita tetap lancar dan berkah. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat rezeki kita seret dan mengingatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita dapat memperoleh keberkahan dalam rezeki. Kita juga harus selalu ingat
untuk bersyukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Dengan bersyukur, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keberkahan dalam rezeki kita. Semoga dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita dapat memperoleh rezeki yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.